Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang baraya-baraya sahabat-sahabat Bani Kelinci, para pecinta kelinci, para peternak kelinci, dan juga para yang suka-suka kelinci pokoknya ya. Kali ini alhamdulillah sudah ada di kandang lagi nih. Tadi pagi sudah pembersihan kandang dan juga sudah pemberian pakan ya. Jangan lupa harus konsisten untuk pemberian pakan. Contohnya kalau di kandang saya ini konsisten 2 kali sehari ya dilakukan pemberian pakannya itu pagi hari dan sore hari. Oke, Barya, kita cekidot pakannya seperti apa, pakan kelincinya seperti apa. Kita menggunakan yaitu ada hijauannya seperti apa, yaitu terdiri dari daun brokoli. Nah, kenapa itu daun brokoli, Baraya? Tidak seperti biasa ya, tidak seperti biasa menggunakan rumput-rumput hijauan biasa. Nah, dikarenakan apa? Di kandang kita ini di daerah kita yaitu agak susah ditemukan untuk musim sekarang ya rumput-rumput seperti biasa, karena rumput-rumput seperti biasa sekarang itu dapatnya atau mudah didapatnya itu rumput untuk kambing, domba dan kerbau semacamnya ya, sapi gitu. Nah, untuk kelinci kita ganti pakan hijauannya menjadi daun sayuran, yaitu daun sayurannya apa? Nah, ini daun sayurannya daun brokoli gitu ya. Setiap kali ada yang panen, kita ambil tuh daun sayurannya gitu. Yang mana daun sayuran brokoli ini adalah alternatif yang baik atau alternatif yang cukup memenuhi kebutuhan gizi gitu, kebutuhan gizi untuk kelinci gitu para ya. Nah, kita lihat cek dulu kelincinya ke seperti apa saja yang ada di kandang saya ini. Kita cek dulu yuk. Oke, kita cek dulu. Nah, ini kelincinya ada jenis pertama tuh Holland Lop ya. Nah, ini yang kedua Fuji Lop. Bedanya apa sih kelinci Holland Lop sama Fuji Lop? Yuk kita intip bareng-bareng. Oke, nah ini bersebelahan nih. Ada kelinci Fuji Lop dan sebelahnya lagi ada Holland Lop. Nah, Fuji Lop yang mana? Nah, ini dia baraya. Fuji Lop itu telinganya ke bawah ya. Nah, seperti ini tuh, telinganya ke bawah. Terus bulunya agak jabrik. Nah, kan agak jabrik tuh ya. Bulunya panjang-panjang, agak panjang. Nah, bedanya apa sama kelinci Holland Lop? Nah, ini sebelahnya Holland Lop, baraya. Nah, ini Holland Lop. Ini bulunya lebih halus, baraya, dan juga lebih pendek. Tuh, kalau telinganya sih sama, telinganya sama-sama ke bawah gitu ya. Tuh, lihat. Oh, ini kita cek dulu ya, tuh. Jadi si bulunya itu lebih pendek dibanding Fuji Lop dan juga lebih halus gitu Holland Lop. Nah, ini kebetulan warna ini disebut di kandang atau perkelincian itu yaitu warna cincila. Nah, ada lagi di sebelahnya nih. Sebelahnya ini masih Holland Lop ya. Holland Lop. Sama yang sebelah itu. Nah, ini warna putih ini kalau di perkelincian warna putih terus telinganya agak keabuan ini disebutnya ini warna frosty. Ini warna frosty kalau untuk kelinci ya, bukan warna white atau putih gitu ya. Kalau di kelinci, jadi istilah di kelinci itu agak berbeda gitu ya, ada istilahnya. Nah, kalau yang seperti tadi, nah ini kan ada putih, ada coklatnya, disebutnya broken gitu. Broken itu rusak, warna rusak, tapi campuran gitu, bercampur. Broken coklat, broken koko lah gitu lah gitu. Nah, untuk yang sebelah sini nih, ini warna apa sih? Nah, ini warnanya orange baraya. Kalau di kelinci ini orange ini masuknya. Nah, ini juga dari kelinci Holland Lop. Nah, kalau sini kejajaran sini nih, ini sama-sama warna cincila ya, indukan tuh sama ini juga. Ini cincila, ini juga cincila. Kebanyakan cincila sebelah sini tuh. Nah, kita cek ke sebelah atasnya baraya. Sebelah atasnya apa tuh, kelinci apa? Nah, ini dia kelinci Nederland Drap. Ini Nederland Drap tuh, ini juga. Nah, ini unik nih warnanya. Warnanya orange harlequin ya.
kalau untuk kualitas sih ini memang masuknya pet gitu ya, masuknya pet, belum broad gitu ya. Nah kita pet-petan aja dulu. Nah untuk membahas kualitas Baraya ya, untuk membahas kualitas, jadi kita di kandang kita ini belum memainkan kualitas, jadi memainkan dulu warna lah. Emang kualitas di sini masih pet-petan gitu ya, masih pet-petan kan. Di kualitas itu terdiri dari 3 kualitas ya. Yang pertama kualitas apa? Yang paling bawah kualitas pet. Tapi pet juga ada ya, dilihat dulu, ada pet bagus, ada pet jelek gitu ya istilahnya mah. Terus juga ada istilahnya di atas pet itu ada broad gitu ya, broad lebih bagus lagi. Jadi kualitasnya lebih mantap gitu. Nah di atas broad apa? Di atas broad ada kualitasnya show. Nah kalau udah masuk show itu kelincinya pasti di istilahnya di ada kompetisinya gitu, ada lombanya lah semacam gitu dah. Apa sih namanya disebutnya teh, kalau show teh apa ya, lupa soalnya saya jarang mengikuti atau belum mengikuti gitu ya, soalnya kurang ini nih, soalnya mainnya saya masih di pet-petan. Kalau udah masuk show berarti kelincinya juga kualitasnya harus lebih bagus lagi gitu kan. Nah yang di atas tuh ada apa tuh? Nah ini ada kelinci Nederlander, ini udah jadi bapak loh. Memang kecil sih tapi sudah jadi bapak ini. Nah ini warna ada putih, ada bercorak-corak putih hitam ini, yaitu disebutnya teh broken ya. Kebetulan ini coraknya putih dan hitam, disebutnya broken black gitu ya. Nah di sana ada bapak dari Holland Love tuh yang orange gitu ya. Terus yang mana lagi kita cek. Oh ini. Nah ini warnanya agak unik nih, ini apa ya? Agak magpie tapi ke oren-orenan, ke pink-pinkan gitu tuh. Nah ini nih. Tuh. Agak unik ya ini warnanya. Tuh. Agak pelet-peletan, ada poletnya gitu ya. Tuh. Terus juga di sini ada warna putih tapi matanya biru. Nah, apa sih istilah kelinci kalau warna putih, kelincinya putih, terus matanya biru? Nah, kalau di kelinci ini mata putih, badan putih, matanya biru, yaitu istilahnya beo ya, beo gitu ya. Kalau reo beda lagi, badan putih, matanya merah kalau reo. Nah ini dia ada kelinci Nederlandrap atau ende, warnanya ini tricolor ya, istilahnya triko itu tricolor ya. Jadi ada 3 warna nih coraknya, dominannya putih, terus ada corak coklat, dan ada corak juga hitam. Jadi 3 warna gitu ya. Nah kalau 3 warna gini di kelinci itu ya Baraya disebutnya itu warna triko atau tricolor gitu ya, tricolor gitu. Nah kalau yang ini mah matanya jogan, aduh jogan tuh. Apa kan di film Naruto nih, kayak film Naruto nih, ini keturunan Otsutsuki nih, ada putihnya tuh. Aduh istilahnya nih tuh ada jogannya, ini mah bukan saringan ya gitu ya. Oh kita cek lagi ke yang atas yang merah. Nah, beberapa hari kemarin Baraya, jadi ada indukan kelinci yang lagi atau sudah melahirkan. Nah, kita mau intip nih anaknya seperti apa. Ini dia. Kita cek ya anak dan kelinci yang baru dilahirkan nih. Ada yang lagi bergerak-gerak gitu ya, lagi bergerak-gerak. Ibunya punten halabunya di tamu telanya si dedenanya izin dulu ini. Nah mana nih, nah tuh ada anakan yang bergerak-gerak. Nah ini anakan kelinci nih tuh, ini baru berumur 4 harian kurang lebih ya. Nah, ini sedikit tuh anakannya, berapa ekor, 3 ekor apa 2 ekor tuh, tapi lumayan lah gitu ya. Soalnya untuk bulan ini kita nggak panen soalnya baru dikawinkan ya, baru pada dikawinkan semuanya tuh. Nah kalau ini isi warnanya unik nih. Nah ini ada orange juga, orange kehelequinan gitu ya.
Tuh. Terus ini ada juga jadi mah warnanya apa ya itu kalau gini tuh ya Siamis gitu ya, Siamis gitu kalau nggak salah ini Siamis ya. Jadi di kelinci itu banyak istilah warna Baraya. Jadi banyak istilah warna yang mungkin di kanang di warna yang lain namanya itu kalau di perkelincian namanya ini gitu ya. Ada banyak-banyak istilah di perkelincian. Nah, untuk kenapa sih kalau di kanang kita itu menggunakan daun brokoli gitu kan? Tidak seperti di kanang yang lain menggunakannya itu rumput atau juga konsentrat. Konsentrat itu apa ya? Pelet namanya ya. Pelet. Nah, pelet ini juga sama di kanang kita juga menggunakan pelet ya, ada peletnya. Nah, terus untuk hijauannya mungkin di daerah lain di Indonesia gitu bagian barat atau timur mungkin ya pokoknya di Indonesia selain Jawa Barat mungkin ya. Ini juga di Jawa Barat tidak semua daerah ada gitu ya. Tapi kalau untuk daerah Bandung Barat, khususnya Bandung Barat, Cisarua, Lembang gitu ya, kan ditemukan banyak sayuran. Nah, kita ambil tuh, kita manfaatkan sisa-sisa sayurannya itu kita manfaatkan untuk dijadikan pakan kelinci. Nah, sayuran apa saja sih yang baik atau yang bagus untuk kelinci? Nah, ini udah teruji ya untuk kelinci. Kalau di daerah kita ini daun brokoli gitu pada ini baik banget ya kandungannya juga vitaminnya ini baik banget ini soalnya untuk ibu yang hamil untuk yang menyusui terus anak-anaknya juga ini pada bagus kalau menggunakan daun brokoli seperti ini pada ya. Ini kalau di Lembang Cisarua gitu ya di Bandung Barat banyak banget para peternak yang menggunakan pakan dari daun brokoli ini gitu ya. Apalagi kalau untuk kelinci lokal cukup dikasih ini aja udah bagus gitu pada ya, apalagi kalau dikasih pelet gitu ya. Dan jadi kalau di kandang kita ini di pemberian pakannya kalau pagi hari kita kasih hijauan daun brokoli. Nah, cukup itu aja. Nah, kalau konsentratnya atau peletnya itu dikasih nanti sore pada ya pemberian hijauan daun brokoli dikasih dan juga peletnya pun dikasih gitu ya. Jadi double gitu untuk pemberian pakan di sore hari. Karena apa? Di sore hari itu kan lama itu ke malam sampai pagi tuh. Jadi lama lah. Soalnya kelinci itu kan hewan yang kalau diperhatikan makannya itu sering gitu ya. Jadi ngemut terus gitu. Ngemut terus. Beda dengan manusia kalau sekali makan misalkan 2 jam 3 jam nggak makan gitu ya. Kalau kelinci kan bentar-bentar makan, bentar-bentar makan. Makan terus keluar kotoran, makan keluar kotorannya seperti itu gitu ya. Jadi aktif terus lah. Nah, gitu. Nah, jadi untuk pemberian pakan sore jadi dilebihkan ya. Jadi lebih dari porsi makan untuk siang di siang hari itu. Misalkan siang hari kita kasih segenggam gitu, segenggam tangan. Nah, sore harinya kita lebihin segenggam tangan lebih setengah lah gitu ya, lebih setengah itu baraya ya. Ini dia. Nah, ini untuk pembibitan nih kita simpan dulu ya anakan 2 ekor nih untuk pembibitan nih. Nah, ini memang kualitasnya sih pet ya. Tapi saya butuhnya ini betina. Soalnya ini betina untuk pembibitan menjadikan indukan ya, menjadikan indukan. Supaya kelincinya berkembang biak dan juga ada pengganti buat indukan yang sudah tua. Nah, dikarenakan apa? Yaitu kalau sudah tua ya pastinya juga produksinya juga berkurang, kurang bagus, kurang baik gitu. Sama aja seperti manusia baraya ya. Kalau sudah tua pasti kan istilahnya sudah mulai apa ya? Susah untuk beranak gitu, untuk melahirkan gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak lancar atau tidak bagus untuk usia tua gitu ya. Dan juga sama seperti hewan kelinci ini juga kalau sudah tua nih anakannya juga berkurang, terus kesuburannya juga berkurang gitu. Jadi kita harus siapkan pengganti indukan gitu ya, pengganti indukan supaya yang sudah tua sudah bisa tersingkirkan juga. Tidak apa-apa, sudah ada indukan gantinya gitu ya. Nah, terus juga ada pertanyaan katanya
Kang kalau kelinci hias nih terus bisa di sate enggak katanya. Bisa baraya, bisa juga kelinci hias sama bisa disate, bisa dimakan lah inti namanya. Tapi kalau kelinci hias sih kan bukan kelinci pedaging, namanya kelinci hias kan buat hiasan, buat dipelihara gitu ya. Jadi ya sayang sekali kalau disembeli gitu, kalau dibuat sate gitu ya. Harganya juga kan beda sama kelinci pedaging. Beda juga sama kelinci lokal gitu kan lebih lebih gitu ya, lebih lebih mahal dari kelinci lokal gitu. Jadi ini khusus untuk dipelihara gitu. Tapi kalau udah misalkan si kelinci hiasnya itu sudah tidak produksi lagi, tidak produktif gitu ya, boleh itu bisa bisa banget kalau mau gitu. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Soalnya kan beda-beda orang, beda-beda istilahnya, ada yang suka, ada yang enggak gitu ya, beda-beda ya. Tapi kalau untuk peruntukan, diperuntukannya ya kelinci hias itu untuk dipelihara, bukan untuk dipotong gitu ya. Kecuali kelinci pedaging, ya emang kelinci pedaging mah emang diperuntukannya untuk dikonsumsi gitu ya. Nah itu perbedaannya kelinci hias dan kelinci pedaging. Dan juga emang pemberian pakannya juga pasti beda Pak ya. Jadi pola pemberian pakannya gitu ya pasti beda. Karena untuk pedaging itu yang diutamakannya itu supaya dagingnya nantinya diproduksi dagingnya. Kalau ini kan bukan diproduksi dagingnya, tapi diproduksi anak-anaknya gitu. Jadi untuk lebih memperbanyak anak-anaknya gitu ya. Yang kita jadikan cuan itu anak-anaknya loh kalau untuk di kelinci hias gitu. Jadi tidak jarang-jarang diperjualbelikan induknya gitu. Sekalipun juga ada tapi jarang-jarang. Tapi kalau untuk sehari-hari untuk produksinya untuk dijadikan cuannya itu yaitu anak dari kelincinya gitu. Juga ada sih dari sebagian orang dari emang kotoran kelinci dan juga feses kelinci atau urin kelinci juga bisa jadi cuan. Itu terserah sih ya kalau yang mau pakai. Tapi kalau yang di kandang saya itu siapa saja yang membutuhkan sok datang ke sini boleh ambil kotoran kelinci sama urin kelinci atau pipis kelinci buat dijadikan pupuk di kandang, pupuk di kebun ya. Saya tidak memperjualbelikan kalau untuk saya gitu ya. Cukup bawa aja wadahnya gitu, bawa aja galon atau jerigen gitu. Tapi kalau di kandang orang lain pasti dikumpulin Bar ya. Jadi memang sih laku juga gitu kalau dibeli, tapi ya kalau di saya mah tidak memperjualbelikan gitu ya. Siapa saja yang mau silahkan ke sini gitu. Tapi untuk yang dijadikan cuan ya itu terserah lah. Soalnya kan beda-beda pengertian, beda-beda pemahaman kalau di segi itu ya. Itu terserah Anda lah istilahnya. Kalau di kami sih enggak. Tapi kalau peruntukannya sama, peruntukannya untuk dijadikan pakan, untuk dijadikan pupuk pupuk di kebun. Pupuk apa? Pupuk sayuran, pupuk buah-buahan. Nanti ada racikan-racikan tersendiri. Gitu Baraya ya. Oke. Untuk siang ini nih kebetulan ini lagi tes ini tes apa ya, ini punya ini kawan nih untuk dijadikan konten di kandang ini enakan banget nih. Aduh, ini kebetulan saya ada tamu dari Kalimantan nih, tapi dia tidak mau masuk video ya, tapi lagi di rumah tuh ada ya. Tapi kita cek dulu ya tamunya nih, mana ini tamunya lagi di rumah lagi nyantai tadi. Kita cek dulu ya. Oke. Untuk di kandang kita cukupkan dulu sekian ya. Nanti kita sambung lagi gitu. Oke, cek dulu. Nah, kita sambil cek ini nih kandang yang bekas. Barusan kan kandang yang di ini ya, kandang yang galvanis. Nah, ini kandang yang bekas, yang dulu banget, ini pertama banget kita bikin kandangnya sudah hancur sehingga sekarang sudah dijadikan kandang galvanis gitu. Cek nih, orangnya ada di dalam. Ini perjalanan dari Kalimantan ini membawa perlengkapan camping nih, tamunya juga nih. Kita cek dulu ke dalam. Ini perlengkapan campingnya juga nih.
Nah, ini dia ada tamu dari Kalimantan, guys. Apa kabar, guys? Baik-baik, guys. Baik-baik. Ini kakak ini juga ya. Ini kakak dari mana, kakak? Dari Indonesia ya? Bukan, dari Jambi. Dari Jambi. Ini alhamdulillah ini Dari kedatangan tadi. tamu yang jauh nih, alhamdulillah ini lagi pada santai katanya ya. Nah, oke, sahabat, untuk siang ini kita cukupkan dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Ini hanya tes aja nih, tes kamera gitu ya. Aduh, mudah-mudahan kebeli saya nih. Oke, kita lanjutkan lagi nanti di live seperti biasa dan juga di video-video tentang seputar perkelincian ya. Entah itu pemeliharaan kelinci, entah itu pemberian pakan, pengobatan, dan juga perawatan juga semuanya ya. Pokoknya seputar perkelincian kita bahas di akun ini. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya di akun @randombanget y_y7t, atau juga bisa @acoy99 acoy99 bisa digaskeun pokoknya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teh gitu, cuma ka anak